isim mausul itu artinya kata penghubung. Kalau domir kata ganti, mausul kata penghubung. Isim mausul dibagi ada dua, ada umum, ada khusus. Ora perlu nulis, tinggal dibaca, tinggal praktek gampang alurkan. Isim mausul apa? Kata penghubung atau kata sambung. Ini gambarnya kata sambung. Isim mausul ada dua, ada khusus, ada umum. Yang umum itu ada man dan ma. Ini yang rapi. Isim mausul. Isim mausul ada umum, umum dan khusus. Sedangkan umum juga ada dua. Ada yang ada man ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Sedangkan yang tidak berakal itu kalau yang berakal man itu artinya siapa, ma itu apa, sesuatu. Sedangkan khusus itu ada mudzakkar, ada muannas. Khusus ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Yang mudzakkar apa saja? Alladzi, alladaini, alladina. Alladzi, alladani, atau alladaini. Sama alladzina. Kemudian si muannas ada allati, allatani, allataini, allatani, allatani, allatani atau allataini. Allati atau allati. Isim mausul adalah kata sambung. Ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Maksudnya umum itu berarti dia boleh untuk mudzakkar dan muannas, boleh untuk mufrad, tasnya, jamak. Mufrad, tasnya, jamak itu maksudnya umum. Tapi kalau khusus ada sendiri-sendiri. Yang umum ada dua, ada yang untuk berakal, artinya untuk akil, dan ghairu akil. Kalau yang akil berarti ma, sedangkan ma itu ghairu akil. Sedangkan yang khusus ada dua, ada mudzakkar, ada muannas, artinya diperinci lagi.
Kalau mudzakkar ada alladzi, alladzani, alladzaini dan alladzina. Sedangkan muannas ada allati, allatani, allataini, allati, allahi. Kalau yang baris pertama berarti untuk mufrad. Tasniyah. Tasniyah terus jamak. Jadi baris yang pertama, yang kedua dan ketiga mufrad, tasniyah, jamak. Sudah, itu tak wis isi mausul. Apa ini rampung isi mausul? Isim mausul termasuk isim yang mabni. Makanya alladzi ya tetap alladzi. Alladzi ya tetap alladzi mabni. Alladzani ya tetap alladzani. Alladzaini, alladzina tetap. Makanya termasuk isim yang mabni dan juga isim ma'rifat. Ketika ditanya alladzi termasuk murab atau mabni? Mabni. Ma'rifat atau nakira? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena isim mausul. Terus contoh di sini, di sini. Sekarang contoh isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Berarti mufrad mudzakkar. Alladzi. Artinya alladzi itu artinya orang. Alladzi orang yang. Kalau eman, ya siapa? Seseorang yang. Ma itu sesuatu yang. Alladzi seseorang yang. Alladzani berarti dua orang. Dua orang yang. Contoh. Illa qawras sobiyi alladzi lam ya'kul. Illa qawras sobiyi alladzi lam ya'kul. Ada kalimat alladzi di situ. Maka alladzi termasuk murab atau mabni? Mabni. Marifat atau nakira? Marifat. Kenapa marifat? Karena isim mausul. Termasuk umum atau khusus? Khusus. Khusus. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Menunjukkan apa? Alladzi Mufrad. Mudzakkar. Mufrad itu aja. Alladzi menunjukkan mufrad. Yang kedua, wasani asibtu alladzi lam yastahilla. Wasani asibtu alladzi lam yastahilla. Alladzi juga isim mausul. Umum atau khusus? Khusus. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Menunjukkan apa? Mufrad. Dan yang kedua, alladzani atau alladzaini. Jadi kayak isim tasniyah. Alladzani, alladzaini. Kayak isim tasniyah karena menunjukkan tasniyah dua. Contoh yang bawah, wa huma al-admani alladzani yang butuh alaihima. Oke, dari awal. Wa huma termasuk murad atau mabni? Huma. Mabni. Marifat apa nakira? Marifat. Kenapa marifat? Isim dhamir. Mutasil apa? Munfasil. Munfasil. Apa cirinya munfasil? Karena terletak di awal kalimat. Wa huma. Huma itu wakena menunjukkan apa? Tasniyah, mudzakkar, ghaib. Oke. Wa huma al-admani. Berarti huma itu termasuk mahalnya apa? Masuk. Coba yang mahal apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, huma, antum, anti, huma, antunna, ana, itu yang mahal rofa. Huwa, huma, hum.
admani termasuk isim murab atau mabni? Isim murab apa? Isim tasnia. Mesti nyambung hubungannya aja dulu kan? Dua. Al admani juga dua. Tasnia berdua. Al admani berarti irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim tasnia. Isim tasnia. Al admani termasuk marifat apa nakirah? Kenapa marifat? Karena diawali oleh sudah selesai. Maka materi ini sudah kuno. Terus al-ladani termasuk murab apa mabni? Marifat apa nakirah? Kenapa dia marifat? Khusus umum apa khusus? Mudzakkar apa muannats? Menunjukkan berapa dia? Tasnia. Huma juga tasnia, al-admani juga tasnia, al-ladani juga tasnia. Yang butuh alaihima. Terus lanjut contoh yang ketiga, alladzina, penggunaan jamak. Orang yang atau sesuatu yang ka'ikhwatihi alladzina lam yarda'u. Ka'ikhwatihi alladzina termasuk murad apa mabni? Mabni. Marifat apa nakirah? Apa marifat? Kecuali al. Isim mausul. Isim mausul. Karena isim Mausul. umum apa khusus? Khusus. Untuk mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Menunjukkan berapa? Kurang lebih gitu. Langsung berikutnya allati, sekarang yang muannas. Jadi saya ke sini. Tadi dari sini bawah, sekarang yang muannas. Fayusolli bil firqati allati khalfahu rakaatan. Fayusolli bil firqati. Al firqati termasuk murab atau mabni? Al firqati termasuk murab atau mabni? Isim murab apa? Isim mufrad. Irabnya apa? Kenapa dia jet? Kenapa dia huruf jet? Tanda jetnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad. Marifat apa nakirah? Mudzakkar apa muannats? Benturan dulu materi ini. Panas pertama tutonya. Habis ngerti kowe, iki muannats. Biar tentang tutor. Terus allati termasuk murab atau mabni? Marifat apa nakirah? Apa marifat? Isim mausul itu apa? Allati untuk umum apa khusus? Mudzakkar apa muannats? Menunjukkan berapa? Berarti marifat apa? Muannas. Allati juga muannas. Gampang mendeteksi kalimat itu kayak gitu, urutannya. Langsung ke bawah. Allatani atau allataini. Al-halatani termasuk isim murab apa? Al-halatani. Isim tasnia. Irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim tasnia. Karena isim tasnia. Marifat apa nakirah? Marifat. Kenapa marifat? Oke, tuntas. Allatani termasuk murab atau mabni? Marifat apa nakirah? Marifat. Karena isim mausul. Khusus umum apa khusus? Khusus. Mudzakkar apa muannats? Muannas. Tasnya. Muannas. Dan adinallah. Terus firaq ataini. Sekarang firaq ataini. Ar-raq ataini isim murab apa? Raq ataini isim tasnia. Irobnya apa? Kenapa kok jer? Apa huruf jernya? Di. Kemudian tanda jernya? Tanda jernya? Ya apa kasroh? Kenapa ya? Isim tasnia. Nah, kasroh berarti isim mufrad. Berarti ini isim tasnia. Maka tanda kasrohnya, tanda jernya dengan ya. Marifat apa nakirah? Marifat.
Al-lataini termasuk murab apa mabni? Mabni. Marifat apa nakira? Marifat. Apa marifat? Isim mausul. Isim mausul. Umum apa khusus? Khusus. Sedangkan apa manas? Manas. Anas menunjukkan apa? Tasniah. Tasniah. Terus langsung nomor 7, ma dan man menunjukkan umum. Man untuk berakal, sedangkan ma untuk yang tidak berakal. Artinya umum itu baik man dan ma itu boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Man siapa saja. Man sapa wonge, barang siapa. Barang siapa kan berarti ya barangnya siapa? Ya barangnya siapa? Ya siapa saja. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan ma sesuatu bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Kalau ma itu biasanya berupa benda sesuatu atau untuk hewan. Kalau man itu berakal, wong dan orang. Contoh, wa minhum man abbara anha bisyuruti. Maka di situ ada man abbara. Man berarti termasuk marifat apa nakira? Marifat. Berarti kenapa dia marifat? Umum apa khusus? Umum. Untuk berakal atau tidak? Berakal. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian geser lagi ke kiri, fi'luma yustabahu bi as-sholatu. Fi'luma, ma-nya itu marifat apa nakira? Marifat. Marifat. Kenapa marifat? Khusus. Umum apa khusus? Umum. Akil apa ghairu akil? Ghairu akil. Artinya untuk tidak berakal. Berakal. Sudah selesai gitu. Tinggal kelanjutannya. Ya ngotot. Wes, lanjut ke materinya iki. Lanjut. Oke. Pokoknya isi mausul ini. Perangkatnya ini. Bukan perangkatnya tapi apa namanya? Huruf-hurufnya isi mausul ini termasuk huruf ya. Ma juga huruf, ma juga huruf. Oke, keterangan. Lanjut keterangan halaman 19. Setelah isi mausul berarti ini man, ma, alladzi, alladani dan seterusnya. Setelah huruf ini itu pasti ada silah dan akhir. Setelah isi mausul, setelah huruf-huruf ini itu pasti ada silah dan akhir. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau sibu jumlah setelah isim mausul. Sedangkan akid adalah dhamir yang kembali pada isim mausul sesuai dalam mufrad, tasniyah, jamak atau mudzakkar muannas. Dalam skema ini. Silah ada 2. Saya ulangi dari awal. Setelah isim mausul ini baik ma dan semuanya setelah huruf ini pasti ada yang namanya silah dan akhir. Silah itu berupa jumlah atau sibu jumlah. Sedangkan akhir adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Oke. Kemudian silah dibagi ada 2. Ada jumlah, ada sibu jumlah atau serupa jumlah. Sedangkan jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sedangkan serupa jumlah atau sibu jumlah ada dzaraf dan keterangan di bawah. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu apa? Kalimat pertama setelah isim mausul berupa kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang pertama setelah isim mausul berupa fi'il. Sedangkan sibu jumlah itu adalah kalimat pertama setelah isim mausul berupa dzaraf atau jar majrur sekaligus menyimpan dhamir yang menjadi aidnya. Wis bingung ya kalau dipraktekkan. Santai-santai. Ya. Allah ini Pak
Hurun. Alladzi kan berarti isim mausul. Alladzi isim mausul. Dia mabni dan juga ma'rifah. Setelah isim mausul, isim mausul mana? Setelah isim mausul itu ada silah dan aid. Silah itu apa? Silah dalam Jumlah atau situs jumlah setelah isim mausul. Nah, silakan ada jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang dimaksud dengan jumlah ismiyah setelah isim mausul bertemu dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Itu isim atau bukan? Isim. Enggak dulu isim. Setelah isim mausul ada silah dan aid. Ada silah dan aid. Silah itu adalah jumlah, baik jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau yang berupa jumlah, ada dorob atau jar majrur, ada apa lagi? Dampak. Setelah isim mausul ketemunya isim, maka jumlah ismiyah. Nah, berarti ini termasuk silah jumlah ismiyah. Ayo di istilah yuk. Setelah isim mausul ada namanya silah dan aid. Aid berarti apa? Pemir yang kembali pada isi mausul. Pemir yang bersender pada kembali pada Silah itu berarti jumlah itu maksudnya susunan kalimat loh ya. Jumlah itu maksudnya susunan kalimat. Ya, kita ganti jumlah atau susunan kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada Fi'liyah. terus dorob sedangkan aid berarti Domir yang kembali pada isim mausul. domir yang kembali Pada isim pada mausul. isim mausul. Oke. Yang pertama ada isim mausul. Setelah isim mausul ketemunya apa? Isim. Berarti jumlah ismiyah. Isim ini ya, berarti dia jumlah ismiyah. Nah, ini silahnya. Silahnya isim mausul. Kemudian aidnya mana? Domir yang kembali pada domirnya mana? Maka domir ini kembali kepada isim. Ini yang disebut susunan apa namanya? Mausul, silah dan aid. Alladzi ba'duhu qulun. Alladzi yang secara maknanya berarti bagaimana? Alladzi utawi wong ba'duhu kang utawi sebagainya apa? Sebagian orang itu qulun alladzi rupane wong ba'duhu kang utawi alladzi qulun itu maka domain ini penting karena setiap aid, setiap apa namanya isim mausul itu butuh domain yang nanti kembali kepada isim mausul. Harus ada domainnya untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan untuk dorob nanti itu domainnya tersimpan. Contoh yang kedua, yadfa'u sayyi'ata billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan.
ahsan. Billati hiya ahsan. Oke. Berarti billati marifat apa nakira? Marifat. Kalau isim yang mabni itu kan tidak punya tanda apa? Tidak punya tanda i'rab. Yang ada adalah apa? Mahal. Domir kan tidak punya tanda i'rab, punyanya mahal. Maka billati pertanyaannya bukan i'rabnya apa, tapi mahalnya apa. Kalau billati berarti mahalnya apa? Mahalnya j, karena diawali huruf J. bukan tandanya apa, tanda i'rabnya apa? Karena dia tidak punya tanda. Kenapa? Karena isim mabni. Kalau isim yang mabni maka yang ditanya bukan tanda i'rabnya tapi mahalnya apa, kedudukannya apa. Dia menjadi jar atau rafa atau nasab. Billati isim mausul. Setelah isim mausul ada yang namanya silah dan Ait. ait. Silah dan ait. Berarti silahnya mana? Iya. Silahnya mana? Kalau ini silahnya kan bak dulu hurun. Ini silahnya Aksana. bak dulu hurun itu silahnya alladzi. Domirnya. Kalau billati hiya ahsan berarti silahnya apa? Ahsanu. Iya. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Hiya ahsanu. Sedangkan domirnya mana? Iya. Ya itu sendiri menjadi aid atau domir yang kembali kepada isim. Sama enggak antara ya dan alati? Sama enggak? Ya sama-sama apa? Sama-sama mufrad. Kemudian sama-sama ini sama enggak dengan alati? Sama-sama apa? Sama-sama mufrad, sama-sama. Makanya aid itu harus sama dalam hal mufrad, tasniyah, jamak dan mudzakkar muannas. Aid harus sama antara mufrad, tasniyah dan jamaknya. Kemudian yang kedua mudzakkar muannasnya. Ini akhir harus sama. Akhir itu kan domir yang kembali pada isim Mausul. Nah, sedangkan domir itu syaratnya harus sama. Kalau tidak sama berarti bukan aidnya atau bukan domirnya isim mausul. Lho kok ora padha, berarti bukan. Misalkan alladzi ba'du furun, tiba-tiba di sini ada kalimat apa namanya dia ahsanu misalkan. Jadi domirnya mana? Dia apa hu? Kalau dia dengan alladzi kan tidak sama. Ya sama-sama dia mufrad tapi tidak sama dalam mudzakkar muannasnya. Ini mudzakkar, ini muannas. Tapi tidak sama. Akhirnya berarti di sini hu. Sedangkan di sini antara hiya ahsanu dia itu sama-sama mufradnya, sama-sama muannasnya. Maka termasuk jumlah atau silah yang berupa jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Karena setelah allati itu berupa apa? Isim Isim domir, maka disebut jumlah ismiyah. Sama, ini juga jumlah ismiyah. Terus misal alladzina dzakarahumullah. Alladzina dzakarahumullah. Dzakarahumullah. Ketika mim domirnya domir ketemu al maka dibaca dzakarahumullah. Alladzi termasuk isim mausul, ya berarti termasuk isim ma'rifat. Kata orang Quran
Alladzi isim mausul. Umum apa khusus berarti alladzina? Khusus. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Menunjukkan berapa alladzina? Jamak. Syaratnya setelah isim mausul itu pasti ada silah dan aid. Silah itu jumlah atau sibu jumlah. Kalau ini jumlah, ini jumlah. Kalau ini namanya serupa jumlah. Ini namanya jumlah, ini namanya serupa jumlah atau sibu jumlah. Setelah isim mausul ada ini, pasti ada ini. Ada di antara 1, 2, 3, 4 ada. Dilihat dulu, setelah isim mausul ketemunya apa? Dzakara fi'il. Maka disebut jumlah fi'liyah. Disebut jumlah fi'liyah. Kan beda. Setelah isim mausul ketemunya isim dhamir, maka jumlah ismiyah. Batu juga jumlah ismiyah. Setelah isim mausul dzakara itu berarti jumlah fi'liyah. Dzakara itu jumlah fi'liyah, bentuknya fi'il, kalimat fi'il dzakara. Kemudian kalau sudah ketemu silahnya maka aidnya mana? Hum. Antara hum ya. Nah, hum itu adalah dhamir yang kembali kepada Isim mausul. isim mausul. Syaratnya aid itu harus sama mufrad tasnya jamaknya dan mudzakkar muannasnya. Jadi dia sama dalam hal apa? Sama-sama jamak, sama-sama mudzakkar. Gampang itu kok. Terus lanjut lagi. Al-halatu allati kanat 'alaiha. Allati kanat 'alaiha. Al-Arabu. Allati kanat 'alaiha. Alaiha al-arabu. Allati marifat apa nakira? Marifat. Kenapa marifat? Isim mausul. Umum apa khusus? Khusus. Mudzakkar apa muannats? Muannats. Menunjukkan berapa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Setelah isim mausul harus ada namanya silah dan aid. Ciri-cirinya silah itu pasti jatuh setelah isim mausul persis. Setelah jatuh isim mausul persis orang letek itu istilah namanya. Gampangnya kayak gitu, paling gampang. Si jenenge silat itu yang jatuh persis tidak jauh dari isim mausul. Jatuh di dekatnya. Depannya lebih depannya nek buri beberapa pertama barang buri. Maka kanat ini berarti apa? Sila itu sambung. Allati kanat berupa jumlah atau sibu jumlah. Jumlah. Ismiyah apa fi'liyah? Kanat itu bentuk dari fi'il. Dikasihkan kana kanu kanat kunna kunta kunuma kan ketemu kana kanu kanat kunna kunta kuntuna kalau kanat ini sila itu biasanya dengan mana itu kang. Makanya Allah dirupane wong kanat kang. Maka dengan kaidah short itu maksudnya sila. Mana ini kan kayak gue. Kau nggak kaidah itu apa orang? Iya itu kan. Ada terus kang itu kan ana sifat, ana sila. Anggar sifat kau nganggone nun. Apa maksudnya? Nun. Lalu sifat.
angger silang sot kang alati rupane wong kanat kang ono. Nah, oke. Alaiha al-arabu. Berarti aidnya mana? Alaiha. Aidnya alaiha. Antara ha kalau alati sama enggak? Sama dalam hal apanya? Sama-sama mufrad, terus sama-sama mufrad, sama-sama muannas. Jadi cocok antara silang dan aid. Alati rupane wong, nek rupane biasane enggak karo dal, rupane. Kanat kang, oh berarti silah. Angger manani kiri kan ketot. Oke silah so kang. Kanat kang ono sapa wong. Biasane nang burine kene ana sapa al-hala. Nggih, asline kan ono sambunge kene buri. Kita ambil al-hala. Gimana ini al-hala tu allati kanat alaiha al-arab. Alaiha ing atase alati al-arabu sapa wong Arab. Sampai itu. Terus mana? Ini yang berupa apa namanya? Jumlah fi'liyah. Berarti zakarahu. Nah. Ini ismiyah. Ini juga ismiyah. Ya, fi'liyah. Fi'liyah. Sekarang yang contoh dari dzaraf dan jar majrur. Contoh. Fi raq'ataini sore. Fi raq'ataini terus ya. Al-lataini Firqataini allati ba'da duri. Allataini ba'da duri. Allati berarti isim mausul. Allati isim mausul. Setelah isim mausul ada silah dan akhir harus ada. Maka akhirnya apa silahnya mana? Setelah allati berarti ini namanya silah berupa jumlah berupa apa? Sibuk jumlah dorof. Nanti keterangan dorof di belakang. Setiap ba'du qabla itu dorof. Berarti akhirnya kemana? Nah, untuk sibuk jumlah ini itu akhirnya disimpan. Makanya kalau mana ini firqataini ing dalem rong rakaat allataini rupane rakaataini ba'da dzuri kang ing dalem sakwise zuhur, maka akhirnya disimpan, tidak ditampakkan. Itu kalau berupa dzaraf. Sekarang yang jar majrur alladzi fi siya alladzi fi siyadati gitu ya. Siyadati Siyadati. Ziyadah kalau ziarah kan pada apa? Mungkin roh atau dal. Dal berarti ziyadatul raudhah. Nambah pertamanan. Nek ziaratil raudhah berarti mengunjungi raudhah. Usaha ketik guru lagi ya.
Di antara roh kalau dalam ini pada ziyadah kalau ziarah. Oke, surah 1 alladzi isim mausul. Isim mausul ya sifatnya mabni. Isim mausul mabni. Alladzi harus ada yang namanya silah dan akid. Silahnya mana? Ziyadati. Ini namanya silah. Di ziyadatir raudhah. Itu silahnya alladzi. Sedangkan akidnya kemana? Akidnya disimpan. Kenapa disimpan? Karena berupa majrur. Oke, dong. Udah kayak gitu contohnya.